Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJW Jemaat Gresik, baik yang ada di Induk, Pepandan Balong Tunjung, maupun Pepandan Cerme. Salam Patunggilan. Kita akan melaksanakan kebaktian Minggu pagi hari ini secara virtual yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustorini, STH, MTol. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian Minggu pagi ini, warta jemaat yang perlu mendapat penekanan yaitu 1. Pembagian nasi bungkus jam 11 siang dan sudah dikoordinir oleh masing-masing KRW. Yang kedua, persembahan syukur pembangunan GKJW dari Induk dan Pepandan Cerme. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dari NKB 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemar, sehingga diberinya Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita mengadakan kebaktian Minggu, mari kita bersama-sama mengawalinya dengan mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dasar dari kebaktian kita pada pagi hari ini, kita membaca bacaan kita yang pertama, dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 yang demikian. Adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya,
ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Musa dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah bacaan kita yang pertama, yang berbahagia kita semua yang mau membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang telah kita lakukan dan mungkin itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita datang kepada Tuhan, marilah kita mengakui dosa secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh kita, saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami yang dengan sungguh-sungguh, dengan segala kerendahan hati, menyadari betapa dalam mengarungi perjalanan kehidupan kami, seringkali kami mengeraskan hati, seringkali kami menutup telinga kami kepada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami meninggalkan kehendak Tuhan, kami meninggalkan hukum-hukum yang sudah Tuhan tetapkan, kami kehilangan kasih sayang, kami tidak sanggup menghargai orang lain. Ampunilah kami ya Bapa. Ketika kami tidak sanggup mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak sanggup mengampuni orang-orang yang menyakiti kami. Ampunilah kami ketika kami memiliki benci, dendam, amarah, iri hati. Sebab semuanya itu adalah pangkal dari kejahatan. Ampunilah kami jikalau kami mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Inilah kami yang datang dengan segala kerendahan hati, kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Engkau memberikan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang demikianlah berita anugerah bagi kita, diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-21 yang demikian. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah kita semua yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau menganugerahkan kepada kami pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami juga mengucap syukur oleh karena pagi hari ini kami bersama-sama dapat membangun kebaktian bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh keluarga besar GKJW Jemaat Gresik. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau menganugerahkan kepada kami kekuatan, kesehatan, nafas hidup, yang kami percayai semuanya itu adalah karena kasih dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena ketika semalam kami tidur, Engkau yang melindungi dan memberkati kami, sehingga pagi ini kami dapat bangun bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kami hidup pada hari ini, Tuhan pula yang akan memberkati kami sepanjang hari ini, supaya kami semuanya dapat menjalani kehidupan pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang akan kami terima itu. Dan pada pagi hari ini kami semuanya juga akan membaca dan juga merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami. Kami memohonkan berkat pimpinan Sang Roh Suci, supaya ketika kami membaca bagian dari firman Tuhan kami dapat mengerti. Demikian juga ketika kami merenungkannya, kami juga dapat memahami dengan baik dan sekaligus kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus hadir dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Minggu pagi ini terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya kepada ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Tema khotbah kita pada hari ini adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah panjenengan ini mencari alamat lalu tersesat, berulang kali dicari tetapi alamat ini tidak ketemu? Mungkin ini adalah alamat palsu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau mungkin panjenengan pernah menggunakan aplikasi Google Map dan lalu kemudian kita ini dibimbing melewati jalan-jalan yang berliku-liku, jalan yang tidak biasa. Dan mungkin kita merasa bingung dan cemas lalu mengatakan, iki tenan apa ora ya dalane? Kok koyo ngene dalane iki? Tapi ketika kita sampai di tempat yang dituju, rasanya tentu lega dan sangat gembira karena apa yang kita cari telah bertemu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam perjalanan hidup kita, untuk bisa sampai kepada yang Tuhan kehendaki itu mungkin kadang tidak mudah. Kadang juga berliku-liku. Kadang kita juga harus terbentur sesuatu. Kita mungkin juga dalam keadaan tersesat, dalam keadaan bingung, dalam keadaan cemas. Dan mungkin kita juga diperhadapkan pada pengambilan keputusan yang apabila kita salah dalam mengambil keputusan itu, maka dampaknya akan terasa berat bagi kita di masa sekarang, di masa depan, atau mungkin juga bisa berdampak bagi anak cucu kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tetapi belajar dari dua tokoh Alkitab, baik dari bacaan kita yang pertama dan bacaan kita yang kedua, yaitu Musa dan juga Petrus, kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk membimbing kita agar hidup kita ini tetap berada di jalan yang sudah ditentukannya, itu baik bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa contohnya pernah salah dalam mengambil keputusan ketika dia membunuh orang Mesir yang sedang memukuli orang Ibrani. Dia lalu melarikan diri. Tetapi rencana Allah tidak pernah berhenti bagi Musa dan juga bagi orang Ibrani yang ada di Mesir. Lalu kemudian Allah menampakkan diri kepada Musa dan tetap hadir dalam kehidupan Musa supaya rancangan yang baik itu tetap dapat dilakukan. Lalu kemudian Petrus mengatakan hal-hal yang bisa mempengaruhi Yesus, mengecilkan makna pelayanan Yesus supaya Yesus tidak mengenapi apa yang telah ditentukan atas kehadirannya di muka bumi ini. Dan lalu Yesus harus menghardik Petrus yang ingin menghentikan karya besar Tuhan Yesus itu, khususnya di Matius 16 ayatnya yang ke-23, Yesus mengatakan yang demikian. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jelas sekali bahwa untuk tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, kita harus kuat, kita harus tegar dalam kehendak Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita. Yang kita pikirkan itu adalah yang dikehendaki Allah, bukan apa yang kita kehendaki. Tentu itu bukan sesuatu yang sangat mudah.
Yesus mengatakan hal seperti itu kepada Petrus karena Yesus mau supaya Petrus itu fokus kepada panggilan pelayanannya dan supaya rancangan-rancangan Allah tidak gagal. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari Musa dan juga Petrus, kita tahu bahwa rancangan Tuhan dalam diri seseorang itu tidak akan dibiarkan oleh Allah menjadi gagal. Allah akan terus menantikan kita agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Ada sebuah video singkat dari Dong Hai, mari kita saksikan videonya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menyaksikan videonya tadi. Bagaimana Dong Hai mengambil keputusan untuk berjalan sendiri dan tidak mengizinkan Yesus berjalan bersama dia. Tetapi ketika dia mengalami persoalan, dia ingat Tuhan. Dan ternyata Tuhan mengikatkan tali pada kaki Dong Hai. Dan ketika Dong Hai sudah menyerah, ternyata Tuhan hadir dalam kehidupannya. Tuhan tidak pernah melepaskan Dong Hai begitu saja. Allah mengikatnya dengan kasih yang kuat. Demikian juga kehidupan kita. Allah mau supaya di tengah tantangan yang berat kita tetap setia. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menjadi seperti Musa, melarikan diri? Atau menjadi seperti Petrus, mempengaruhi orang lain supaya orang lain jangan melakukan yang benar. Di tengah tantangan berat, di tengah keputusasaan, di tengah amarah yang kita hadapi? Tentunya tidak. Tuhan menginginkan kita hidup seturut dengan kehendak-Nya dan setia pada jalannya. Demikian juga kita sebagai gereja. Di tengah-tengah dunia dengan penuh tantangan yang berat ini kita dipanggil untuk menjadi gereja yang setia melayani Tuhan dan melayani umat-Nya, menjadi GKJW yang mandiri dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian supaya kita hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semua setia kepada panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Mari kita menanggapi renungan kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan NKB 154 bait 1 dan 3. Setialah,
Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama milik umat Tuhan di seluruh muka bumi, kita akan perbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali, supaya kami senantiasa hidup menurut jalan yang Tuhan tentukan, mengambil keputusan yang benar, memikul salib Tuhan dengan kesabaran. Kami percaya bahwa Roh Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami, memberi kepada kami kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Agustinus Hari Prasetyo, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Waluyo, Saudara Sewaniko Bramantyo, Bapak Siswanto Adi Pradono, Saudara Novario Yan Kristian, Ibu Kandek Fitriah. Dari Cerme, Bapak Samuel Sumardi, Ibu Sumi Haryono, Ibu Yustus, Ibu Gebi. Dari Balong Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan Kau menganugerahkan kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan pula memberikan rezeki yang cukup untuk menjadi berkat bagi jalan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah. Tuhan memberkati agar mereka meskipun belajar di rumah karena pandemi, mereka tetap semangat dan berhasil dengan pendidikannya. Orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah, Tuhan berikan berkat. Tuhan yang memberikan pula kesabaran dan ketelatenan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sedang belajar berada di luar kota ataukah di luar negeri. Tuhan juga menjaga dan memberkati anak-anak kami, supaya dimanapun mereka berada, mereka tetap hidup takut akan Tuhan dan berhasil dengan pendidikannya dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang sepadan pemberian dari Tuhan yang baik bagi saudara-saudara kami. Yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan yang akan menjadi rezeki dalam kehidupan saudara-saudara kami. Yang sedang memulai merintis usaha, Tuhan berkati, supaya usaha yang dijalankan itu berhasil dan menjadi berkat bagi keluarga mereka. Yang sudah bekerja juga Tuhan berkati, agar saudara-saudara kami semua bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan tanggung jawab. Dan pekerjaan itu akan tetap terus menjadi berkat rezeki dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa
untuk saudara-saudara kami yang sedang menantikan hadirnya anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan anak sebagai keturunan yang akan menjadi berkat dalam keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW, baik di Gresik, di Induk, di Pepantan maupun seluruh warga. Kami mohonkan berkat supaya kami semuanya hidup rukun bersama dalam keluarga kami, diberkati dengan rezeki yang cukup, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami semuanya dianugerahi dengan kesehatan, umur panjang, dan damai sejahtera. Kami semuanya diberkati dengan Roh Kudus sehingga kami semua setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga berdoa untuk seluruh warga yang ada di Pepantan, Cerme maupun Balung Tunjung yang memiliki lahan-lahan sawah dan ladang. Tuhan yang memberkati sawah dan ladang itu, tanamannya diberikan pertumbuhan yang baik, dijauhkan dari hama tanaman dan juga penyakit. Tuhan yang memberkati supaya hasil panenannya melimpah, diberikan cuaca yang baik dan air yang cukup. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Gresik. Kami mengucap syukur sebab di tengah pandemi ini, biarlah kami semuanya tetap diikat dalam kasih mesra, dalam kehidupan yang saling menopang satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menghargai. Bapa, kami juga percaya Engkau sendiri yang akan memberkati kecukupan dana dalam bergereja kami, sehingga PKT-PKT yang sudah kami rencanakan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang sudah bekerja melayani Tuhan di GKJW Jemaat Gresik, supaya kami semua melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya Tuhan, Kau memberkati keluarga kami, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan yang datangnya dari keluarga. Bapa, kami juga percaya Engkau juga memberkati jalannya pelayanan persiapan untuk produksi video, untuk kebaktian secara virtual. Biarlah Tuhan yang memberkati semua proses itu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami semua dapat berbakti dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Bapa, menyerahkan panitia pembangunan, panitia unduh-unduh dan panitia Natal. Mereka semua dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Dan Kau sendiri yang mencukupkan pendanaan yang kami butuhkan. Kami juga menyerahkan rumah ibadah kami baik di Induk maupun di Pepantan, dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat, sehingga kami semuanya dapat tetap kebaktian dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati negara kami dengan kedamaian, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan serta kemakmuran. Di tengah-tengah pandemi ini kami mohonkan berkat supaya perekonomian negara kami tetap berkembang, keamanan negara kami tetap terpelihara. Di tengah-tengah persiapan pemilihan kepala daerah, biarlah suhu politik di negara kami tetap tenang, aman, damai, dan kami boleh mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Kami juga berdoa penanganan COVID-19 dapat ditangani dengan sebaik-baiknya, sehingga penyakit ini bisa dikendalikan dan pandemi ini dapat diakhiri dengan baik. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memberkati upaya-upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami juga berdoa bersama-sama ya Bapa. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, supaya memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati sekalian. Kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan persembahan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang mendasari di dalam kita memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan dengan kita mengiringinya dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati yang dikenal persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gresik. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan sucikan, Tuhan urapi sehingga dapat dipergunakan untuk pelayanan kami di gerejamu ini. Majelis jemaat, khususnya bendahara yang dipercaya untuk mengelolanya, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik yang dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Masih banyak yang ada pada kami, biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada masing-masing kami, supaya kami mempergunakan apa yang Tuhan berkatkan kepada kami pakai dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Mari kita hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan penuh kesabaran dalam memikul salib kita, dengan tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 422, bait 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah.